Sebelum masuk ke pembahasan, perlu dipahami bahwa kecepatan pada tiap generasi Wi-Fi merujuk pada kemampuan maksimal yang didukung oleh standar teknologinya. Artinya, penggunaan router dengan generasi Wi-Fi terbaru tidak otomatis membuat koneksi internet menjadi lebih cepat. Kecepatan internet tetap ditentukan oleh paket layanan yang kamu beli dari penyedia internet, serta faktor teknis lainnya seperti kualitas perangkat dan kondisi jaringan. Wi-Fi 1. Generasi pertama Wi-Fi secara komersial dimulai pada tahun 99 melalui standar 802.11b. Pada masa itu, teknologi ini memiliki kecepatan maksimal sekitar 11 megabit per detik dan bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Dari sisi keamanan, standar ini menggunakan enkripsi web yang pada saat itu dianggap cukup aman, meskipun di kemudian hari terbukti memiliki banyak kelemahan. Pada masanya, kecepatan tersebut sudah cukup untuk kebutuhan dasar seperti mengirim email dan melakukan browsing ringan. Halaman web saat itu juga masih relatif ringan dan belum dipenuhi konten gambar beresolusi tinggi seperti sekarang. Tantangan utamanya justru berada pada stabilitas dan efisiensi jaringan. Karena menggunakan frekuensi 2,4 GHz, Wi-Fi generasi ini mudah mengalami gangguan dari perangkat lain seperti microwave, telepon nirkabel, dan Bluetooth yang beroperasi pada frekuensi serupa. Selain itu, kapasitas transmisinya masih terbatas, sehingga kurang optimal ketika digunakan oleh banyak perangkat secara bersamaan. Wi-Fi 2. Masih di tahun 99, hadir standar 802.11a sebagai pendekatan berbeda dari 802.11b. Jika Wi-Fi 1 fokus pada frekuensi 2,4 GHz, maka Wi-Fi 2 justru menggunakan frekuensi 5 GHz dan menawarkan kecepatan maksimal hingga 54 megabit per detik. Rahasia kecepatannya terletak pada teknik transmisi bernama OFDM. Teknologi ini memungkinkan data dipecah menjadi beberapa sinyal kecil yang dikirim secara bersamaan, sehingga jauh lebih efisien. Karena berjalan di frekuensi 5 GHz, jaringan ini hampir tidak memiliki gangguan dari perangkat elektronik rumah tangga lainnya. Namun, Wi-Fi 2 memiliki jangkauan sinyal yang lebih sempit dan biaya perangkat yang lebih mahal. Akibatnya, standar ini tidak sepopuler Wi-Fi 1 di pasar rumahan. Dari sisi keamanan, Wi-Fi 2 juga masih menggunakan enkripsi web, sehingga pada aspek perlindungan data masih belum berubah dibanding generasi pertama. Wi-Fi 3. Pada tahun 2003, hadir standar 802.11g yang bisa dibilang menjadi titik temu antara Wi-Fi 1 dan Wi-Fi 2. Standar ini tetap menggunakan frekuensi 2,4 GHz seperti Wi-Fi 1, namun membawa peningkatan kecepatan hingga maksimal 54 Mbps yang setara dengan Wi-Fi 2. Wi-Fi 3 juga mengadopsi teknik transmisi OFDM yang sebelumnya digunakan pada Wi-Fi 2. Sehingga efisiensi pengiriman data menjadi jauh lebih baik dibanding generasi pertama. Kombinasi antara kecepatan tinggi dan jangkauan sinyal yang luas membuat standar ini cepat diterima di pasar rumahan maupun perkantoran. Dari sisi keamanan, periode ini mulai mengenal WPA sebagai pengganti web, yang memberikan perlindungan data lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Wi-Fi 4. Pada tahun 2009, standar 802.11n diperkenalkan dan menjadi lompatan besar dibanding generasi sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Wi-Fi mendukung dua frekuensi sekaligus, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Kecepatan maksimalnya pun meningkat drastis hingga 600 Mbps. Salah satu inovasi terpenting pada generasi ini adalah penggunaan teknologi MIMO. Teknologi ini memungkinkan router mengirim dan menerima beberapa aliran data secara bersamaan melalui lebih dari satu antena, sehingga kapasitas dan efisiensi jaringan meningkat signifikan. Hasilnya, Wi-Fi 4 mulai mampu menangani aktivitas yang lebih berat seperti streaming video berkualitas tinggi, bermain game online, hingga penggunaan banyak perangkat dalam satu jaringan rumah. Dari sisi keamanan, pada era ini WPA 2 menjadi standar utama, memberikan sistem enkripsi yang jauh lebih kuat dibanding generasi sebelumnya. Wi-Fi 5. Pada tahun 2014, standar 802.11 Easy diperkenalkan dan membawa Wi-Fi memasuki era kecepatan gigabit.
Berbeda dari Wi-Fi 4 yang mendukung dua frekuensi, Wi-Fi 5 sepenuhnya berfokus pada frekuensi 5 GHz. Kecepatan teoritisnya meningkat signifikan, mulai dari ratusan Mbps hingga menembus lebih dari 1 Gbps. Bahkan bisa mencapai sekitar 6,9 Gbps pada konfigurasi tertinggi. Peningkatan ini terjadi berkat penggunaan channel bandwidth yang lebih lebar, hingga 80 MHz, bahkan 160 MHz, serta pengembangan teknologi MIMO menjadi mu-MIMO. Teknologi ini memungkinkan router melayani beberapa perangkat secara bersamaan dengan lebih efisien, bukan secara bergantian seperti generasi sebelumnya. Dengan kemampuan tersebut, Wi-Fi 5 sangat cocok untuk streaming video 4K, transfer file besar, dan penggunaan banyak perangkat sekaligus dalam satu rumah. Wi-Fi 6. Pada tahun 2019, standar 802.11ax diperkenalkan dengan nama komersial Wi-Fi 6. Jika generasi sebelumnya menekankan peningkatan kecepatan, Wi-Fi 6 hadir dengan fokus utama pada efisiensi jaringan dan performa di lingkungan yang padat perangkat. Standar ini tetap mendukung frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan kecepatan teoritis maksimal hingga sekitar 9,6 Gbps. Peningkatan tersebut terjadi berkat teknologi seperti OFDMA yang memungkinkan satu channel dibagi menjadi beberapa bagian kecil agar banyak perangkat bisa dilayani secara bersamaan dengan lebih efisien. Selain itu, pengembangan mu-MIMO kini bekerja dua arah, baik untuk download maupun upload. Hasilnya, Wi-Fi 6 tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih stabil saat digunakan di rumah, kantor, atau ruang publik. Dari sisi keamanan, generasi ini mulai memperkenalkan WPA3 sebagai standar baru dengan perlindungan yang lebih kuat dibanding WPA2. Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E bukan generasi yang benar-benar baru, melainkan pengembangan dari Wi-Fi 6. Huruf E pada 6E merujuk pada extended, karena standar ini memperluas spektrum frekuensi yang digunakan. Selain tetap mendukung 2,4 GHz dan 5 GHz, Wi-Fi 6E menambahkan pita frekuensi baru, yaitu 6 GHz. Penambahan frekuensi 6 GHz membawa dampak besar pada kapasitas jaringan. Dengan spektrum yang lebih luas dan lebih bersih dari perangkat lama, Wi-Fi 6E memiliki lebih banyak channel lebar yang bisa digunakan tanpa saling tumpang tindih. Ini berarti potensi interferensi jauh lebih kecil dan performa lebih stabil, terutama di lingkungan padat seperti apartemen atau gedung perkantoran. Secara kecepatan teoritis, Wi-Fi 6E masih berada di kisaran yang sama dengan Wi-Fi 6, karena menggunakan teknologi dasar yang sama. Wi-Fi 7. Pada tahun 2023, standar 802.11be mulai diperkenalkan dengan nama komersial Wi-Fi 7. Generasi ini dirancang untuk membawa Wi-Fi ke level multi-gigabit dengan latensi yang jauh lebih rendah dibanding pendahulunya. Secara teoritis, Wi-Fi 7 mampu mencapai kecepatan hingga sekitar 46 Gbps, jauh melampaui batas 9,6 Gbps pada Wi-Fi 6. Wi-Fi 7 tetap mendukung frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz, namun membawa peningkatan besar pada lebar channel hingga 320 MHz. Selain itu, hadir teknologi multi-link operation yang memungkinkan perangkat menggunakan beberapa frekuensi sekaligus dalam satu koneksi untuk meningkatkan kecepatan dan mengurangi latensi. Dengan kombinasi tersebut, Wi-Fi 7 dirancang untuk kebutuhan masa depan seperti streaming 8K, cloud gaming tanpa delay, realitas virtual, hingga transfer data berukuran sangat besar. Dari sisi keamanan, Wi-Fi 7 tetap menggunakan WPA3 sebagai standar enkripsi utama, memastikan perlindungan data tetap kuat di tengah peningkatan performa yang signifikan.